mencari alat yang seperti ini. Mungkin ini nggak ada di toko atau nggak ada di pasar. Ini kita kebetulan nih Bu lagi ada promo. Kita perkenalkan alat ini, bahannya bukan dari teflon. Kalau dulu kebanyakan setiap produk itu kan terbuat dari teflon. Nah di sini Bu yang kita bawa ini udah ada pembaharuan. Yang dulu banyak komplainan dari konsumen, setiap kali punya alat ini kemungkinan itu pasti kendalanya itu dari bahan dalamnya Pak. Kebanyakan itu bahannya ngelotok. Nah kalau di sini mungkin bahannya udah anti gores Pak. Nah salah satunya mungkin yang satu keunggulan sama kelebihan yang beda dengan yang lain ya, kalau alat yang ini bahannya bukan dari teflon. Ini sejenis dari bahan marmer atau batu granit. Nah kalau teflon itu mungkin masih bisa tergores, kemungkinan besar bakal habis nanti ngelotok. Nah itu yang bakal bisa menjadi berbahaya buat kesehatan kita tanpa sadar. Terkadang di saat kita masak itu teflon copot atau ngelupas, itu kecampur ke makanan, itu berbahaya. Sifatnya itu bisa menjadikan kanker Pak atau Ibu ya. Nah jadi di sini lebih aman untuk kesehatan. Yang terutama di sini udah anti lengket, yang kedua di sini udah anti gores juga. Nah, terus dari bahan belakang di sini mungkin ya, kalau kasat mata tampilan lebih elegan juga, lebih cantik. Tapi bukan sekedar khusus atau buat hiasan atau variasi. Disinilah yang bisa membuat fungsi atau kelebihannya Pak atau Ibu. Di sini buat penghantar panas, penyimpan panas sama penstabil panas udah ada aturan dari elemen bottom setrika ini. Contoh kayak setrikaan aja, gosokan setrikaan gitu ya. Kalau setrikaan kan mungkin ada pengatur volumenya. Kalau di sini mungkin udah diatur dari elemen bottom ini. Nah, untuk fungsi kegunaan di sini bisa menggantikan beberapa alat. Nah, misalkan alat ini mau dipakai untuk pengganti magicom, di sini bisa dengan sepraktis mungkin kita masak beras langsung jadi nasi. Nah, caranya gimana? Anggap ini magicom, cuman bedanya kalau magicom itu kan mesti pakai listrik. Menggunakan biaya listrik itu kita kalau diperhitungkan Pak dalam satu hari atau sebulan, kalau kita hitung-hitung ya cukup besar juga Pak, hanya untuk magicom aja. Contoh misalkan biasa masak magicom kan 2 liter itu kemungkinan memakan waktu sampai setengah jam lebih. Kalau di sini masak beras ukuran 2 liter itu cuman memakan waktu paling lambat 20 menit. 15 menit pun itu pematengan si airnya itu udah surut. Nah, jadi gimana caranya untuk pengganti magicom? Langsung dimasukkan aja si beras yang udah dicuci, tinggal kita kasih air secukupnya. Yang biasa Ibu masak aja, kalau masak nasi mungkin Ibu udah lebih hebat. Jadi kita nggak perlu terangkan lagi. Nah, tinggal ditutup. Ini kapasitas maksimal kalau untuk masak nasi 2 liter ini masih pengen lah Bu, cukup. Bahkan melebihi dari cukup. Kalau untuk ganti magicom 2 liter bisa jadi lebih. Terus saya ingin tanya Pak, Ya. kalau magicom kan bisa selalu hangat. Kalau terus Ya. ketika makan enak. Ya. Kalau ini berarti dingin Pak. Nah, gampang untuk kendala mengenai itu. Jadi gini Pak, kan di sini ada penyimpan panasnya. Nah, ini kita jelaskan dulu ya Pak untuk cara memasaknya. Yang pertama, jadi terutama ini pengapian yang penting untuk menghemat kompor gas juga ya tujuannya. Jadi pengapian jangan terlalu besar, api kecil aja, maksimal api sedang. Nah, kita tunggu kurang lebih waktu sekitar 15 menit. Nah, itu nanti kelihatan airnya surut atau airnya habis, langsung dimatikan kompor. Jadi kita tanpa harus ngaron, tanpa ngebulak-balik Pak. Jangan khawatir takut gosong atau si berasnya itu belum matang si nasinya. Jadi di sini udah ada penghantar panas, dengan tanpa diaduk, tanpa bolak-balik, cukup didiamkan aja. Tapi kalau udah pengapian dimatikan, itu jangan langsung dibuka dulu. Jadi tunggu biar uapnya turun. Kalau enggak kita tunggu sekitar 3 menit aja. Nah, kayak magicom aja ya. Kalau magicom kan begitu si ini yang ngejetrek aja, pas begitu proses pematangan kan kalau dibuka masih lengket. Nah, ini juga sama prosesnya kayak magicom. Nah, kata si Bapak tadi itu kan kalau magicom kan anget terus tanpa dilepas tegangan listriknya. Itu kan gitu. Pak, tanpa kerasa itu listriknya down terus. Kalau ini dengan pengapian udah mati tanpa harus memakan
gas atau listrik, cukup didiamkan di meja makan. Nah, nanti jangan lupa ditatakin aja. Karena kalau misalkan apalagi meja makan yang terbuat dari kaca ya, kalau kayak gini kemungkinan keadaan masih panas itu bisa hancur Pak kacanya. Karena elemen bottom ini sangat panas. Hati-hati ya Pak. Nah, jadi kita sebelum kita hidangkan ke meja makan, kita pakai tatakan ini dulu, pakai steamer. Jadi kelihatannya lebih elegan, lebih cantik. Nah, kayak gini. Ini kehangatan cukup lama juga Pak. Yang penting jangan langsung ditaruh di ubin. Kalau ditaruh di ubin mungkin inilah mungkin di sini terbuat dari bahan elemen bottom setrika, ditambah ini kan ada semi plat bajanya juga. Jadi kalau bisa jangan langsung ditaruh di ubin, langsung di saat kita masak ditaruh di sini aja, di meja makan ada tatakan steamer ini. Penyimpan panas cukup lama. Nah, adapun misalkan pas si ibu masak pagi sore udah dingin, tinggal dihangatkan lagi aja di kompor, apa salahnya? Cuman 5 menit atau 10 menit. Nah, jadi kita masak dari sini, otomatis misalkan ada tamu atau kita lagi ada acara keluarga, taruh di meja makan kan lebih elegan. Coba kalau magicom pematangan kita mesti pindahkan ke tempat nasinya lagi. Gak mungkin di saat ada tamu magicom taruh di meja makan atau di tempat makan bareng keluarga, kan kurang inilah kelihatannya sama magicomnya gitu. Nah, kalau ini kan lebih cantik. Nah, misalkan pengen sayur atau ngerendang daging atau ngopor daging, ini ada alat yang kecilnya. Nah, kalau misalkan kata si ibu pengen lebih banyak atau lebih kapasitasnya muatnya lebih banyak, buat ngerendang ke sini masuk 4 kilo. Ke sini masuk paling 1 atau 1,5 kilo. Nah, ini bisa menggantikan fungsi hampir sejenis presto. Cuman di sini bisa dibilang ini semi presto. Kecepatan panas mungkin lebih cepat, tapi yang namanya presto itu memang spesial buat ngumpukin daging. Nah, kalau di sini hampir sama Pak, kecepatan udah hampir menyerupai presto. Tapi masak di sini lebih aman. Kalau presto itu menggunakan kecepatan itu kita harus benar-benar tahu waktu. Telat sedikit aja hancur dagingnya. Karena nggak bisa dibuka panas-panas. Bener gak Bu? Kalau presto dibuka panas itu berbahaya. Meledak Pak. Kurang-kurangnya Pak bisa pakainya banyak lah kejadian. Contoh saya dulu mau cerita ya, ini mah mungkin latar belakang saya dulu ibu masak dari presto lagi ngerendang daging. Saya nggak tahu kalau presto itu sifatnya nggak bisa dibuka, sama saya dipaksa, atau hancur meledak Pak ke muka saya. Makanya jadi kayak gini. Nah, makanya saya kapok itu nggak berani pegang presto sampai sekarang. Nah, kebetulan saya kerja di sini. Berarti Bapak dunia tampan ya. Kalau dulu mah saya lebih dari Chef Juna. Nah, kalau sekarang ya mungkin saya menggunakan alat ini lebih praktis, udah bisa menggunakan presto juga. Jadi ngerendang daging atau buat mepes ikan atau buat ngumpuk-ngumpukin daging kayak masak kupat atau buat ngerebus-rebus di sini lebih cepat Pak. Kan presto juga, tapi lebih aman, nggak bakal takut berbahaya, nggak bakal takut dibuka panas meledak. Nah, itu kejadian saya yang udah ini mah kapok saya bener Pak. Banyak saya ini sama presto ya, cuma saya nggak tahu pemakaiannya. Nah, kalau di sini lebih aman saya masak. Kan saya seneng Pak dari masak-masakan nih. Kadang-kadang di rumah juga saya suka jualan masakan apa gitu. Nah, di sini jadi masakan itu lebih enak. Kalau ngerendang daging kan kalau presto itu mesti direbus dulu. Nah, paling enggak kita ngegoreng bumbu atau numis bumbu itu dari tempat lain lagi, dari wajan biasa. Ini gimana? Terus aja. Belum. Kalau ke ibu-ibu keadaan kayak gitu nggak apa-apa, bisa makan, tapi kan ini buat makanan kita biar lebih enak. Oh iya. Sambil ngerasain perubahannya ya. Sambil kita merhatiin ini aja. Nah, jadi gini Pak, kita lanjut lagi ya untuk masak daging atau ngerendang. Di sini bisa langsung ditumis bumbu di sini, baik yang ini ataupun yang ini juga bisa. Nah, setelah bumbunya matang, kita langsung masukkan daging. Langsung masukkan santan. Itu kalau kita kategorinya masak rendang ya, rendang daging. Nah, tinggal ditutup aja Pak. Jadi ngerendang daging di sini kita enak kelihatan pematangannya, nggak takut hancur Pak. Terus dari rasa juga mungkin beda.
Perbedaannya kalau presto itu kan nggak bisa diaduk, nggak bisa dibuka panas-panas. Kalau di sini kan pematangan itu merata karena bisa diaduk. Dalam keadaan panas dibuka jangan takut berbahaya. Lebih enak pak, kelihatannya juga lebih elegan yang ini. Ini ya buat keluarga kecil mah. Masih takut harga itu. Nah untuk masalah harga apa pak? Mungkin ya kalau kita ibaratnya kita bandingin itu, ini jatuhnya udah termasuk murah pak. Karena apa? Fungsi yang bisa membuat suatu keunggulan yang lebih istimewa. Karena apa? Kalau misalkan kita beli presto fungsinya buat apa sih? Cuman buat numpukin daging doang. Cuman buat ngukus doang. Kalau ini selain daripada buat presto, bisa pengganti oven juga pak. Nah, misalkan si ibu pengen bikin kue bolu. Nah, kalau bikin kue bolu itu cenderung kalau bikin dari oven kita mesti wajib pakai mixer. Nah di sini seandainya ibu punya oven tapi nggak punya mixer, bisa apa nggak bikin bolu? Nah pasti harus beli mixer dulu. Mixer harganya lumayan. Kalau di sini ibu punya alat ini nggak perlu punya mixer juga. Kalau punya ya mungkin lebih bagus. Tapi kalau misalkan karena ibu nggak punya mixer, maaf ibu. Nah jadi di sini bisa menggunakan adonan bolu tanpa harus pakai mixer, cuman pakai sendok makan. Nah mungkin ibu percaya nggak percaya ya dengan cara bikin bolu tanpa harus pakai mixer. Di sini cuman kayak gini aja. Adonan terigu, gula, telur langsung dimasukin, segala masuk ya, tinggal di adonan pakai sendok. Ya dengan catatan yang penting adonan udah nggak ngumpul-ngumpul gitu ya. Yang penting aduk merata. Nah setelah itu tinggal dimasukkan ke sini. Bisa langsung secara langsung kayak begini ya bu. Nah bisa juga pengen lebih aman, bisa juga pakai ini. Nah tinggal ditutup aja. Proses pembuatan bolu beda dari oven. Kalau oven itu pengapian mesti kecil banget, nggak bisa bikin pengapian yang kegedean sedikit aja langsung gosong. Kalau di sini udah ada penyimpan panas, udah ada pendingin panas, jadi masak bolu juga udah lebih aman di sini. Pematangan kelihatan, Udah perhatiin. Enggak, iya sih berarti. nah jadi pematangan kelihatan di sini bu. Kalau oven kan kita ngelihat waktu nih udah matang apa belumnya. Kadang-kadang kalau oven itu kita belum waktunya matang terus kita buka, kadang-kadang si bolunya itu turun lagi, jadi kempes lagi kalau dari oven. Saya nggak tahu pasti belum pernah masak bolu. Nah biasanya gitu Bandung bu. seperti itu. Kalau dari oven kadang-kadang belum waktunya matang kita buka itu si bolunya bantat lagi. Kalau di sini kan kelihatan dari awal sampai matang itu pengembangannya juga kelihatan. Kalau dari sini proses pematangan ngelihat ciri-ciri matang, nggak perlu lihat waktu, nggak perlu kita buka-buka, didiemin aja kelihatan transparan kacanya. Kalau si bolunya udah kelihatan kering, udah nggak ada busa-busanya lagi atau udah nggak ada basahnya lagi, itu berarti si bolu udah matang. Lebih aman pak, nggak takut gosong, nggak bakal takut bolunya bantat. Bagus ya. Apalagi bolu kukus tuh. Kalau bolu kukus biasanya kalau bikinnya dari langsung itu mesti pakai serbet, pakai lap gini pak contohnya. Misalkan bolu kukus sudah masuk nih, biasanya si tutupnya itu mesti ditutup pakai lap atau pakai serbet. Paling enggak kayak gini nih pak contohnya. Nah kayak gini. Enggak gimana gitu. ya? Itu kan kelihatan kita nggak tahu matang apa enggak. Seperti ini. Gosong belum lagi. Terus aja, terus aja. Seperti ini apa? Gosong. Itu ya berarti kurang kencang adonannya. Ya terus aja. Ya kalau didiemin kan begitu kalau didiemin. Ya, Ntar aja ada gosong-gosong kan nggak di jangan tempat khawatir aja. gesang ini. Ntar aja. Enggak. Gimana sih? Ntar aja kan panci kita nggak bisa nggak jangan khawatir gesang gitu. Ntar aja dulu. Kelebihannya. Iya. Kalau kelebihan apa nih kalau gini? Nah, kita menutupi kalau misalkan kayak gitu. Gini nih, Pak, maaf ya. Kalau misalkan kayak gitu, jangan sampai ibu-ibunya ngeliat. Nah, maaf Pak. Jangan sampai ibu-ibunya ngeliat kayak gini. Ini kurang ini kelihatan. Jadi kalau misalkan nih kita diemin ya. Nah Bu, ini dengan secara diam kayak gini kan gak bakal takut gosong. Nah, gimana cara menutupinya? Cara ngaduknya gini nih Pak. Jadi jangan diperlihatkan kegosongannya. Nah, kalau misalkan kayak gini nih ya, kalau dibalik pasti langsung gosong nih. Iya, kelihatan. Tuh kan, Iya. kayak gini. Kalau dibalik kayak gini. Nah, ada tekniknya. Kalau misalkan biar gak kelihatan gosongnya, cara adonan gini aja Pak, cara ngaduknya. Dikit-dikit.
jadi ketutup si gosongnya. Tuh. Jadi anggaplah kalau ibarat kata ini menghipnotis, Iya. jadi nggak kelihatan tubuh gosong nggak. Iya. Kalau kita secara langsung dibalik kayak gini pasti tuh, Kelihatan ya. ya pasti kelihatan. Tapi sih bukan gosong sih itu mah. Iya, cuman ini doang. Cuman kering, minyak itu minyak. kering. Minyak bakar, Bos. Iya. Tapi hasilnya emang nggak pengaruh ya. Enggak pengaruh. Itu bukannya gosong, Bos. Itu Enggak pengaruh. minyak, Bos, bakar. Enggak pengaruh. Kalau ada yang putih-putih kayak gini nih. Itu adukan ya. Iya, bukan dari awal ini. Kurang ini. Kurang berapa ya hasilnya. Pokoknya gini Pak, kita nggak tahu ini. Dijeda dulu. Hmm. Gitu nih. Oh ya, oke.